Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa 12 saham menarik di sektor perbankan untuk hari Senin tanggal 17 Februari 2025. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing. IHSG hari ini bisa sedikit mengalami kenaikan 0,3%, close di 6.638. Tapi ternyata masih ada net sell asing sebesar 1 triliun di market reguler untuk hari ini. So, saham pertama yang akan kita analisa adalah saham BBRI. Untuk BBRI hari ini masih ada koreksi 3,26% di level Rp3.860 per sahamnya. Dan kita lihat ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari CC, BKK, ZRX, dan juga ZP. Namun beberapa investor retail terpantau akumulasi, contohnya seperti YP, XL, SQ, dan juga XC. Oke, jadi untuk saham BBRI hari ini menjadi saham yang paling banyak ya dijual atau net sell asing sebesar 811 miliar guys. Dan net sell asingnya ini sebenarnya sudah terjadi di 3 hari terakhir ya guys ya. So untuk saham BBRI apakah ada potensi untuk bisa naik lagi? Saya rasa dalam jangka waktu dekat ini akan kembali retest ya di sekitar 3.800-an. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin ya masih hold BBRI, saya rasa belum waktunya untuk kita tambah muatan karena di 3.800 pun ada potensi malah bisa jebol support ya guys ya. Dan ketika jebol support di bawah 3.800 maka akan menjadi area lower low yang baru. Nah, area lower low itu adalah indikasi bahwa sebuah saham ini akan lanjut downtrend. Sebenarnya kalau misalkan kita berinvestasi di saham, acuan utamanya adalah ekonomi. Nah, kalau misalkan makroekonominya bagus, mikroekonominya bagus ya guys, ekonomi Indonesia lah secara umum dan juga kondisi geopolitiknya sedang aman gitu ya. Maka untuk investasi di saham pun ya kemungkinan besar kita akan melihat banyak saham yang naik. Tapi sebaliknya, ketika kondisi geopolitik sedang memanas ya, di mana perang tarif antara Amerika Serikat dan juga China ini juga sedang bergemuruh ya guys ya, dan akan diberlakukan untuk negara-negara lainnya oleh Amerika Serikat. So, dari kondisi geopolitik dan makroekonomi pun kita lihat memang kondisinya sedang ya, ibaratnya sedang dalam tekanan lah. Begitupun juga terkait dengan ekonomi Indonesia ya. Kita pun melihat bahwa ekonomi Indonesia saat ini juga ya tengah diambang banyak sekali krisis ya guys ya. Salah satunya adalah krisis ketenaga kerjaan alias banyaknya PHK yang mana juga ini mengancam dari pegawai-pegawai negeri sipil ya atau PNS dan juga ASN yang kemungkinan juga bisa terdampak oleh efisiensi yang sedang diberlakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan ya untuk saham di tahun 2025 ini tentunya akan menjadi musim-musim yang cukup mendebarkan ya guys ya. Apakah akan jebol support atau tidak? Bagaimana ke depannya? Apakah akan lebih baik atau tidak? Nah, itu harus kita lihat juga ya dari berbagai sudut pandang. Ya, jadi tetap ya kita pun tetap ada pembatasan risiko ya jika memang sewaktu-waktu tiba-tiba nih ada krisis ya entah itu krisis apapun ya tetap teman-teman juga harus diversifikasi. Jadi jangan sampai all in ya di saham saja, tapi teman-teman juga harus diversifikasi asetnya. Mungkin bisa ke obligasi atau mungkin juga bisa ke emas fisik seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya selalu saya serukan ya ke teman-teman. Kalau misalkan memang masih ada uang cash ya kita wait and see aja dulu guys. Kita tunggu dulu, tahan dulu nih karena kita belum melihat adanya berita-berita positif ataupun kabar positif dari perekonomian di Indonesia. Jadi untuk saham BBRI kalau misalkan ada jebol support di bawah 3.800 teman-teman lebih wait and see karena ada potensi untuk mencatatkan area lower low atau area low yang baru. Selanjutnya adalah BBNI, yang mana BBNI hari ini malah mengalami kenaikan ya, 2,8%, close di Rp4.370 per sahamnya. Dan BBNI menjadi saham Big Bank satu-satunya yang diakumulasi asing pada hari ini. Kita lihat hari ini ada akumulasi terutama dari RXCU dan juga BK. Namun tidak menutup kemungkinan BBNI juga bisa saja dibuang atau net sell asing ya, karena kalau misalnya kita lihat memang asingnya ini keluar masuk guys di saham-saham Big Banks. Harapannya sebelum pembagian dividen, saham-saham Big Banks ini bisa rebound. Tapi kembali lagi, apakah akan terjadi demikian atau tidak? Nah, itu juga tetap ada hubungannya dan erat kaitannya dengan money flow. Hari ini juga net buy 24,5 miliar ya untuk BBNI. Jadi ya kalau misalnya teman-teman pantau ya, BBNI ini juga seringkali di net sell ya atau diakumulasi kembali oleh asing. Jadi sebenarnya belum terlalu terlihat ya apakah
asing ini akan kembali menaikkan Big Banks atau tidak ya dalam jangka waktu dekat. Tapi untuk jangka waktu yang panjang secara fundamental ya kita harapkan sih akan kembali membaik ya, dan labanya akan bertumbuh sesuai dengan ekspektasi dari para investor. Selanjutnya Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini juga naik 1,9%, close di Rp5.125 per saham dan cukup netral. Meskipun juga sudah berada di zona oversold ya, atau jenuh jual, tapi cukup netral antara akumulasi asing dan juga domestik. Tapi kalau misalkan kita lihat dari money flow yang ada di foreign atau foreign flow-nya, ternyata hari ini net sell 86,3 miliar untuk Bank Mandiri. Jadi apakah untuk saham-saham Big Banks ini sudah saatnya kita beli? Saya rasa belum ya guys ya. Kalau misal teman-teman mau tambah muatan, coba lihat beberapa hari lagi atau mungkin nanti malah menjelang RUPS atau menjelang dividen ya. Teman-teman bisa tambah muatan untuk mendapatkan untuk mendapatkan dividen ya, sesuai dengan target yang teman-teman inginkan ya, bisa tambah lot sebelum dividen atau pas hari kumdet dividennya, seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau misal teman-teman ingin tambah muatan di hari kumdet. Jadi untuk BMRI ya, meskipun hari ini kita lihat ada sedikit kenaikan, tapi ternyata ada net sell asing dan memang dari domestik pun mengimbangi ya, cukup netral hari ini. Saham kedua yang paling banyak didistribusi asing ternyata adalah BBCA, di mana Bank BCA hari ini terkoreksi 0,2%, close di Rp8.975 per saham, dan kita lihat ada distribusi yang cukup besar, terutama dari YUBK dan juga ZP. Dan BBCA juga hari ini ada net sell asing ya. Kita lihat 213 miliar, dan sebenarnya saham BBCA ini saham Big Banks yang secara pertumbuhan laba ini masih cukup konsisten. Tapi ya teman-teman lihat sendiri ya, di sini asingnya malah banyak buang barang. Sebenarnya asing buang barang ini bukan hanya terkait fundamental saja sebenarnya, tapi juga terkait ekonomi Indonesia. Ya, mereka juga khawatir ketika ekonomi Indonesia semakin turun, rupiahnya malah akan semakin melemah. Dan ketika rupiah melemah, ya jika dibandingkan dengan whole dollar, maka itu juga sudah kalah gitu guys ya. Jadi meskipun kita melihat bahwa IHSG naik, rupiah kita juga hari ini cukup oke ya, tapi ternyata asingnya banyak keluar, yang artinya asing masih melihat bahwa future value untuk Indonesia sendiri ya, pandangan untuk Indonesia ini masih kurang oke gitu ya. Nanti kalau misalkan memang sudah ada kabar baik ya, dan sahamnya mulai rebound, pasti akan ada net buy secara keseluruhan, net buy asing. Nah ini juga harus kita tunggu ya, kita perlukan juga ya data foreign flow-nya. Seperti itu guys, karena memang saham-saham big caps di IHSG ya, apalagi saham-saham big banks yang memiliki fundamental, itu sebenarnya digerakkan oleh money flow dari investor asing ya, atau biasa kita sebut dengan foreign flow. Jadi itu pun sangat penting, dan bagaimana kondisi nanti ya kita coba lihat dulu. Selanjutnya kita akan bahas juga saham-saham perbankan lainnya ya. Untuk saham bank second liner ya, yang hari ini cukup menarik, kenaikannya paling tinggi adalah BNLI 17,2%. Untuk kenaikan hari ini close di Rp1.630 per sahamnya. Secara fundamental ya, Qstat ya, secara angka memang laba dari BNLI ini masih bagus ya, terutama di kuartal 3 kemarin. Masih oke, sangat oke secara fundamental, labanya juga bagus dan juga rutin bagi dividen, meskipun ya dividennya mirip-mirip lah dengan BBCA, hanya sekitar 2-3%. Tapi hari ini ternyata ada akumulasi ya, terutama dari ZP, CP dan juga YU, dan CC-nya distribusi. Ya, jadi BNLI ini memang saham yang bisa dibilang kurang liquid ya, likuiditasnya tidak terlalu besar, jadi asing pun jarang transaksi di BNLI. Tapi mungkin untuk teman-teman yang ingin ya mencoba untuk trend following trading ya, kemarin sebenarnya waktu yang cocok ketika dia itu berada di harga bawah dan mulai perlahan-lahan mulai rebound. Nah di sini teman-teman bisa spekulatif buy ya untuk trend following di BNLI seperti itu. Jadi cukup menarik sebenarnya untuk saham-saham yang baru ya mulai rebound lagi, karena kemarin pun kita lihat banyak saham yang sudah mulai turun. Jadi setelah sebelumnya turun pasti akan ada tanda-tanda rebound, dan ketika ada tanda-tanda rebound teman-teman bisa untuk coba swing trade ataupun trend following di sana. Saya rasa potensinya malah lebih menarik ya. Selanjutnya BTPS, di mana BTPS ini sering saya tekankan ke teman-teman, bukan untuk invest jangka panjang. Teman-teman mungkin bisa trend following ya, bisa dapat cuan ketika harga BTPS-nya naik, tapi consider untuk take profit ketika harga sahamnya sudah naik. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, ini mulai sideways kembali.
di tanggal 12 sempat naik 3,9%, tapi ternyata tidak melanjutkan kenaikan. Dan kita lihat hari ini ada sedikit akumulasi ya, terutama dari NIGR dan juga BK. Jadi kalau misal teman-teman sudah dapat cuan ya di saham ketika kondisi marketnya sedang tertekan seperti ini, ya mungkin memang ada kenaikan tapi net sell-nya masih besar, teman-teman consider untuk take profit. Amankan profitnya, amankan modalnya, dan teman-teman cari lagi saham-saham yang berpotensi rebound. Untuk BTPS hari ini ada akumulasi hanya 200 jutaan saja ya dari asing, tapi di tanggal 12 itu ada net buy 2,9 miliar. Jadi kembali lagi untuk beli saham BTPS di harga sideways, saya rasa tidak ada salahnya juga. Tapi kalau misalkan untuk invest jangka panjang, ini kurang cocok. Selanjutnya BNGA guys, untuk BNGA kita pun melihat ya ada tanda-tanda rebound setelah ada rejection di supportnya di 1660-an, dan di 4 hari terakhir mulai naik lagi secara perlahan ya karena memang juga sudah oversold. Jadi secara teknikal cukup menarik untuk BNGA, dan secara fundamental kita akan nantikan dan nanti rilis laporan keuangannya seperti apa. Untuk BNGA ini cukup netral ya, ada akumulasi dari CC, ZP dan juga NI, namun TPBK terpantau distribusi. Coba kita cek ya untuk BNGA. Nah, Bank CIMB Niaga ini juga saham yang diinvestasi oleh Pak Loh Keng Hong ya. Ternyata hari ini ada net buy 1,6 miliar dari investor asing, ini cukup menarik. Ya, semoga saham BNGA ini bisa kembali rebound ya, dan teman-teman yang sudah masuk di sekitar harga 1600 1700-an juga bisa cuan dari BNGA. Karena begini guys, ketika marketnya sedang merah terkoreksi, tetap ya akan ada saham-saham yang naik, dan harapan kita sih tetap bisa cuan ya dari saham-saham yang naik ketika marketnya merah. Untuk Bank Danamon, ya ini juga saham yang baru diinvestasi oleh Pak Loh Keng Hong, tapi harga sahamnya masih cukup sideways. Hari ini terkoreksi 0,4% di harga Rp2.500 per saham. Cukup netral, namun ada akumulasi dari CC dan juga GR. Untuk Bank Danamon, asingnya juga tidak terlalu besar guys ya, karena mungkin juga mengingat bahwa likuiditasnya tidak terlalu besar nih untuk BDMN. Selanjutnya NISP, juga saham andalan Pak Loh Keng Hong, di mana NISP ini ada kenaikan tipis 0,3%, close di Rp1.315 per saham, dan kita lihat cukup netral, sudah berada di zona oversold, tapi apakah menarik atau tidak ya, coba kita lihat. Hari ini RX dan TP terpantau akumulasi di NISP, dan kalau misalnya kita lihat foreign flow-nya, itu net buy tipis ya, 46 jutaan saja, jadi belum besar juga nih untuk akumulasi NISP dari asing, kecuali di tanggal 10 Februari itu cukup menarik ya, net buy 2,8 miliar, tapi tanggal 12-nya juga net sell 1,1 miliar ya, masih keluar masuk lah untuk asingnya. Mungkin belum ini ya, belum apa ya, masih ada perbedaan pendapat mungkin ya dari investor asing kalau misalkan IHSG ini akan kemana dulu gitu ya, apakah akan lanjut turun dulu atau sudah akan rebound kembali. Nah itu saya rasa juga masih ada beberapa perbedaan pandangan ya, karena kita lihat ada investor asing yang masuk, terkadang juga ada yang net sell. Selanjutnya BBTN, di mana BBTN di 3 hari terakhir sudah mulai menunjukkan adanya tanda-tanda teknika rebound. Tapi hati-hati ya, kalau misalnya ini hanya teknika rebound saja, teman-teman pantau untuk take profit di sekitar 1000-an ya, karena tidak menutup kemungkinan bahkan BBTN pun bisa lanjut turun lagi. Hari ini masih ada distribusi, terutama dari RX, AK, AZ, dan juga BQ. Nah untuk BBTN, kalau misalnya kita perhatikan ya, BBTN ini masih ada net sell yang cukup besar hari ini, 8,9 miliar. Jadi ya kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, seperti yang tadi saya katakan, asingnya masih keluar masuk untuk saham-saham perbankan. Jadi ya kondisi saat ini teman-teman mungkin bisa cuan, tapi ya tetap kemungkinan ya cuannya tidak akan terlalu besar ya. Cuan 10% itu sudah sangat bagus guys, di saat market sedang terkoreksi, di saat saham sedang ada aksi jual besar-besaran. Ya ketika kalian cuan 7%, 10% itu masih oke ya, sebenarnya masih bagus lah untuk teman-teman bisa survive ya di market saham Indonesia. Selanjutnya BRIS yang sudah mengantongi izin untuk menjadi bullion bank ya, atau bank dengan cadangan emas ya, di mana BRIS hari ini terkoreksi 0,6%, close di Rp2.980 per saham. Kalau misalkan turun, kemungkinan akan ada retest di sekitar 2.840 sampai di 2.880-an. Untuk BRIS hari ini cukup netral, ada akumulasi dari AK dan juga ZP. Kita coba cek ya untuk saham BRIS. BRIS hari ini net buy 5,2 miliar, dan asing pun memang masih terus ya melakukan akumulasi untuk saham BRIS. Jadi sebenarnya BRIS menarik ya kalau misal teman-teman mau trend following ya, karena posisinya juga masih uptrend, tapi
pastikan memang ada normal correction dulu ya. Jadi teman-teman bisa buy on weakness untuk saham BRIZ, tapi di level saat ini jika ternyata akumulasinya besar ya dan terus bisa dinaikkan, maka ini akan sangat menarik untuk teman-teman bisa trend following di saham BRIZ. Selanjutnya BJTM yang di harga saat ini mungkin potensi dividennya bisa mencapai 8% ya. Tapi kita lihat memang kemarin sempat akan rebound, tapi ternyata harga sahamnya turun lagi dan ini kesempatan untuk tambah muatan. Tapi ya kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi itu di tangan masing-masing. Dan untuk teman-teman yang mungkin ya masih yakin dengan investasinya di saham perbankan dan teman-teman mungkin juga menginginkan ya tetap dapat dividen, silahkan teman-teman lanjut hold sahamnya dan averaging down jika ada modal, tapi averaging down-nya bertahap saja dan jangan terlalu all in ya, karena jika teman-teman all in dan tidak punya pegangan ya, kondisi di saat kondisi seperti ini saya rasa kurang bijak juga. Oke guys, semoga pembahasan kita pada video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum.